Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara mengenai promosi. Bapak Ibu, bila seseorang yang bekerja di suatu perusahaan atau suatu instansi dan kemudian pimpinannya mengatakan kepada orang tersebut, mengatakan misalnya kalimatnya adalah, "Selamat Pak, Bapak sekarang dipromosikan menjadi kepala bagian A misalnya, atau kepala bagian keuangan misalnya." Atau mungkin dikatakan, "Selamat, kamu dari golongan B naik menjadi golongan C," gitu. Itu adalah kalimat yang membuat seseorang bisa sangat bahagia, bahkan hatinya bisa berbunga-bunga karena promosi untuk naik pada satu posisi, satu jabatan tertentu adalah hal yang didambakan oleh orang-orang yang bekerja pada instansi tertentu atau perusahaan tertentu. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai promosi, apakah memang benar promosi itu hanya berbicara mengenai jabatan, mengenai kedudukan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya? Kalau seperti saya katakan tadi, betapa bahagianya orang begitu mereka mendengarkan kalimat promosi. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan mengenai promosi, dan kita akan membaca ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Mari sama-sama kita baca ayat Tuhan ini, firman Tuhan ini, 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Sekali lagi saya ulang. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi bahwa setiap kali orang mendengar kalimat promosi, dalam bayangan, dalam pikiran kebanyakan orang adalah berbicara mengenai jabatan lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi. Itu berarti income lebih tinggi, lebih banyak dari sebelumnya. Dan sering sekali bahkan kebanyakan orang percaya menggunakan ada satu ayat firman Tuhan yang berbicara mengatakan bahwa yang selalu kita berpikir selalu bahwa dengan ayat ini berarti berbicara kita akan menjadi pimpinan, kita akan semakin naik gitu. Ayat itu di mana? Ayat itu ada di Ulangan 28 ayat 23. Sebagian dari ayat itu berkata seperti ini, "Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor." Bukankah sering sekali kita mengartikan ayat ini bahwa kita akan dipromosi, sebagai anak Tuhan kita akan dipromosi, kita akan menjadi pimpinan, kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kalau saja ayat ini benar-benar berbicara hanya mengenai menjadi pemimpin dalam suatu jabatan, dalam suatu profesi untuk membuat kita semakin tinggi posisi, yang membuat pendapatan kita semakin naik, dan itulah bentuk dari bagaimana Tuhan mempromosi kita. Bayangkan betapa kasihannya anak-anak Tuhan yang lain yang tidak bekerja pada satu instansi di mana dia tidak akan punya kesempatan untuk menduduki jabatan lebih tinggi. Bayangkan kalau dia bekerja di tempat yang memang tidak akan memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk naik posisi lebih tinggi gitu. Betapa menyedihkannya kalau sepanjang hidupnya dia hanya sebagai bawahan, bukan menjadi suatu kepala bagian. Kalau memang ayat itu hanya berbicara mengenai menjadi kepala, menjadi pimpinan. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai promosi, saya mencoba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ada dua pengertian dari beberapa pengertian yang saya temukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, promosi itu pengertian adalah kenaikan tingkat atau pangkat. Benar sekali itu yang tadi. Tetapi selain itu, ternyata pengertian promosi adalah perkenalan. Dalam rangka yang memperkenalkan, misalnya seperti perusahaan sedang mengeluarkan satu produk tertentu, mereka akan memperkenalkan produk ini. Dan tentunya ketika mereka memperkenalkan satu produk dengan bangganya, itu berarti mereka mengerti bahwa produk ini sangat bagus, bahwa produk ini kualitasnya bagus, yang dipercaya oleh perusahaan tersebut gitu, Bapak Ibu. Nah, karena itu saya dapat bisa menyimpulkan bahwa ternyata promosi tidak hanya berbicara mengenai kenaikan pangkat saja, karena dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi mengatakan bahwa ternyata memperkenalkan sesuatu atau seseorang itu adalah bagian dari promosi. Nah, kalau berbicara mengenai promosi sebagai satu perkenalan, tentunya atau diperkenalkan sebagai anak-anak Tuhan, bagian salah satu promosi dari yang kita peroleh selain dari kenaikan pangkat atau jabatan adalah bagaimana kita diperkenalkan Tuhan kepada banyak orang bahwa ini anak Tuhan. Bagaimana orang mempromosikan kita, memperkenalkan kita kepada banyak orang bahwa
oh si ibu itu memang benar karakternya bagus sekali. Dia orangnya baik, dia orangnya murah hati, dia orangnya sangat rendah hati. Itu bagian dari promosi juga Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati ketika di dalam pekerjaan Bapak Ibu tidak pernah menjadi kepala bagian atau belum jadi kepala bagian. Jangan menjadi rendah hati dan merasa bahwa Tuhan tidak mempromosikan saya gitu. Padahal ada satu ayat mengatakan, firman Tuhan mengatakan nama baik lebihlah berharga gitu. Ketika kita diperkenalkan sebagai seseorang yang baik hati, seseorang yang murah hati, seseorang yang rendah hati, bukankah itu adalah nama baik? Bapak Ibu, berbicara mengenai promosi lagi, ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang berbicara bagaimana mereka dipromosikan oleh Tuhan. Dan ada 2 tokoh yang hari ini saya akan sharing singkat buat Bapak Ibu, bagaimana mereka dipromosikan. Dan ini bukan lagi pribadi yang asing, bukan lagi pribadi yang baru, atau bukan lagi kisah yang baru yang kita dengar. Ini merupakan suatu kisah yang sudah kita tahu, bahkan mungkin dari kita sekolah minggu pun kita sudah tahu. Siapa dia? Yusuf. Bapak Ibu, bila kita melihat bagaimana cara hidupnya, bagaimana proses kehidupannya Yusuf sehingga dia menjadi orang nomor 1 di Mesir, bukanlah satu hal yang gampang. Kalau kita melihat, menggoogling kriteria atau persyaratan seseorang akan dipromosi, itu akan banyak keluar. Dan ketika saya membaca itu dan kemudian saya membandingkan kepada tokoh Alkitab yang kita tahu Yusuf gitu, itu semua ada di dalam Yusuf. Dan tentunya saya percaya bahwa ilmu pengetahuan di luar itu berasal juga dari firman Tuhan. Karakter sebelum googling itu ada, sebelum orang-orang saya ini menemukan bagaimana orang dipromosikan, bukankah Alkitab sudah mencatat bagaimana karakter, sikap, kebiasaan orang-orang yang Tuhan promosikan. Yusuf ketika dia dijual dan dia menjadi pelayan di Mesir di rumah Potifar, dia menjadi kepala pelayan, Bapak Ibu. Tentunya tidak serta-merta ketika dia sampai dijual, ketika dilihat secara postur dia oke, penampakan dia oke, dan kemudian langsung Potifar mengatakan bahwa oke, baik, dia menjadi kepala pelayan di rumah ini. Saya percayakan semua buat Yusuf. Tentu tidak. Pasti ada prosesnya. Pasti ditemukan bagaimana seorang Yusuf bisa menjadi kepala pelayan di rumah pembesar seperti Potifar. Saya percaya Yusuf itu orangnya pasti rajin. Karena tidak mungkin seorang pelayan yang malas akan dipercayakan untuk memimpin pelayan yang lain. Dia juga pasti berintegritas. Dia juga pasti bisa dipercaya. Dia juga pasti setia kepada tuannya. Dan dia juga pasti cekatan. Bayangkan kalau seandainya Yusuf tidak setia kepada tuannya, apakah tuannya akan mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf? Karena Bapak Ibu di Kejadian 39 ayat 8 sampai 9, di sana Yusuf mengatakan, ketika ayat ini muncul ketika Yusuf digoda oleh Nyonya Potifar untuk menghampirinya. Dan ini yang Yusuf katakan. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripada kuasanya Tuhan daripada aku. Segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan rumah ini tidak lebih besar kuasa daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Saya ulang lagi Bapak Ibu, Kejadian 39 8 sampai 9 dikatakan, Yusuf berkata begini kepada istri Potifar, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasa daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu, kalau Yusuf bukan seseorang yang berintegritas, Tuhan tidak akan mempromosikan dia kepada Potifar untuk diangkat sebagai seorang pelayan, kepala pelayan di rumah Potifar. Dia setia terbukti ketika istrinya Potifar menggoda dia. Dia tahu posisinya. Walaupun Potifar sudah menyerahkan semuanya dalam rumahnya kecuali istrinya, Yusuf tahu diri bahwa bagian dia bukan istrinya, karena istri tidak bisa bagi-bagi.
Tidak boleh dibagi-bagi begitu Bapak Ibu. Dan Yusuf pasti sangat cekatan dalam mengatur segala sesuatu. Dia pasti bisa mengatur semua pelayan yang ada. Dia bisa mengurus semuanya. Karena dikatakan bahwa Potifar tidak mengurus apapun juga. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin kan kita mempercayakan seseorang untuk memimpin dalam rumah kita, untuk mengatur segala sesuatu dalam rumah kita, kalau kita tidak tahu bagaimana kemampuannya. Kalau kita tahu dia malas, kalau kita tahu bahwa dia tidak bisa bikin apa-apa, kalau kita tahu bahwa dia orangnya tidak setia, bahwa dia tidak berintegritas, apakah Bapak Ibu akan mempercayakan seseorang untuk mengurus segala sesuatu dalam rumah Bapak Ibu? Tentunya tidak. Saya percaya itu. Tentunya tidak. Sama halnya seperti Yusuf. Bahkan ketika Yusuf dalam prosesnya dia dibawa, dia difitnah dan kemudian dia masuk ke dalam penjara. Di penjara pun dia dipercayakan untuk mengepalai semua, mengurus semua yang ada di penjara itu. Tentunya kepala penjara juga melihat bagaimana kehidupan Yusuf. Pasti dia juga melihat bahwa Yusuf bertanggung jawab. Yusuf gak neko-neko, dia gak pernah berusaha lari. Dia orangnya pasti jujur, dia orangnya bisa mengatur, dia cekatan dalam mengatur segala sesuatu. Sehingga dia dipercayakan. Dan yang terakhir dia dipromosikan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya percaya Tuhan tidak pernah mempromosikan orang kalau orang tersebut tidak memiliki karakter yang baik. Kalau ini promosi dari Tuhan Bapak Ibu. Memang ada orang-orang yang kita lihat bahwa ketika dia dipromosikan pun hidupnya ya sama saja. Ada orang-orang yang menduduki jabatan tertentu karena dia melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang bercela gitu. Tapi untuk itu pastinya itu bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Saya jamin itu bukan dari Tuhan. Contoh pertama Yusuf. Jadi ketika kita mau dipromosikan dan ingin dipromosikan, miliki sikap-sikap itu. Jujur, berkarakter kuat, rajin, tidak pemalas, bisa mengatur segala sesuatu dengan baik, hal-hal yang sudah tanggung jawabnya, kemudian cekatan, berintegritas, bisa dipercaya, setia, dan itu banyak yang dimiliki oleh Yusuf. Nah, pribadi kedua yang kita belajar hari ini adalah Yesus. Yesus adalah contoh yang sempurna dalam merendahkan diri, Bapak Ibu, dalam promosi tentunya. Kita buka di Filipi 2. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus merendahkan dirinya. Kalau kita baca dari sebelumnya, dari ayat 5 Bapak Ibu, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, mengenai merendahkan diri, Yesus adalah contoh yang paling sempurna. Dia adalah Tuhan, mengosongkan dirinya jadi manusia, bahkan jadi hamba, bahkan mati sebagai orang yang terkutuk di kayu salib. Bagaimana tidak merendahkan dirinya Yesus? Dan hasilnya firman Tuhan katakan bahwa Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, bacaan kita sebagai ayat perenungan kita hari ini di 1 Petrus 5 ayat 6 tadi mengatakan dengan jelas, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini tangan Tuhan kita di sini. Kalau kita di sini Tuhan nggak akan angkat. Ketika kita di sini,
bawah, Tuhan angkat. Tangan Tuhan turun, tangan Tuhan yang kuat mengangkat kita. Bapak Ibu, dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, merendahkan diri bukan rendah diri. Merendahkan diri itu adalah tidak sombong. Merendahkan diri itu adalah satu sikap hati yang menyadari bahwa tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya tidak akan punya apa-apa. Dengan penuh kesadaran dan dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwa sekalipun saya punya kemampuan, sekalipun saya punya harta, sekalipun saya punya semua ini, masih ada ke orang lain yang lebih dari saya. Bahkan semua ini punya Tuhan, bukan saya. Itu yang dikatakan merendahkan diri. Sekalipun seseorang dia skillful, dia punya keahlian yang keren banget, tetapi dia mengakui sejujur-jujurnya dari dalam hatinya, datang sama Tuhan ngomong, Tuhan, apa yang aku punya ini semua dari Tuhan. Kemampuan yang aku punya bukan karena aku Tuhan, itu karena Tuhan saja. Sikap hati yang sungguh jujur mengakui itu dari hadapan Tuhan, itu adalah sikap merendahkan diri. Dan mau berkata bahwa kalau bukan karena Tuhan aku gak bisa. Kalau bukan karena Tuhan aku gak akan mampu. Kalau bukan karena Tuhan aku gak akan bisa seperti sekarang ini. Itu bagaimana kita mengakui kekuatan Tuhan yang menopang kita. Kita mengakui bahwa Tuhan itulah. Karena Tuhan itulah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena diri kita. Dan pastinya Tuhan itu gak bisa yang dibohongi. Kita tahu itu, tidak ada yang tersembunyi. Ketika seseorang mengatakan, saya sudah setia, saya sudah pintar, saya rajin, saya jujur, saya juga sudah merendahkan diri saya sudah merendahkan diri, saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan ini saya, ini semua karena Tuhan gitu. Tapi kenapa nggak dipromosi juga? Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, bisa jadi menurut saya. Ketika kita mengatakan kepada Tuhan, ini semua kan Engkau Tuhan. Bisa jadi kan hanya lip service, bukan di dalam hati. Dan yang kedua, belum waktunya. Firman Tuhan katakan tadi, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada waktu ketika semua telah kita lakukan dengan hati yang tulus. Melakukan sesuatu dengan hati tulus bukan berarti gini, maksud saya begini Bapak Ibu. Promosi pasti akan kita dapat kalau kita melakukan tadi jujur, rajin, cekatan dan semua itu dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika promosi bukan menjadi tujuan utama kita melakukannya dengan tulus. Tapi kalau kita melakukan itu dengan tujuan supaya saya dipromosi, pokoknya saya pengen dipromosi Tuhan. Saya mau naik jabatan. Karena itu saya harus jujur sama pimpinan saya. Saya harus setia sama pimpinan saya. Saya pokoknya harus rajin. Saya harus belajar bagaimana supaya saya cekatan. Saya harus bisa melakukan ABC secara bersamaan. Saya harus multitasking supaya saya dipromosi. Dan terakhir Tuhan, saya akan merendahkan diri dan mengakui bahwa Tuhanlah yang punya semuanya. Bapak Ibu, itu namanya modus. Melakukan sesuatu karena ada maunya. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Promosi adalah hal yang menjadi keinginan manusia. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, saya enggak. Siapapun dia, ketika dia dipromosikan akan ada rasa bahagia. Akan tetap senang. Sekecil apapun dalam hati pasti akan senang. Siapapun. Tetapi buat Tuhan bukan promosi yang paling utama. Promosi itu hanya bonus. Promosi itu bagian dampak yang pasti akan kita peroleh ketika kita hidup jujur, ketika kita berintegritas, ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya percaya gini, ketika seseorang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ketika seseorang sungguh-sungguh memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, dia akan menjadi pribadi yang berintegritas, dia akan menjadi pribadi yang jujur, dia akan menjadi pribadi yang rajin,
Dia akan jadi pribadi yang pintar. Walaupun dikatakan pintar di sini bukan berarti menguasai semua ilmu, tidak, tetapi menguasai bidang yang Tuhan percayakan buat dia. Dia akan menjadi pribadi yang tidak, yang saya katakan dia pribadi yang peduli dengan sekitarnya, tidak apatis. Dia menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Saya percaya itu, walaupun memang bukan berarti ketika perjumpaan, wah saya ketemu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, dan jebreng tiba-tiba menjadi semua itu. Tidak, ada proses memang. Ketika Tuhan mengangkat seseorang, baik itu secara mempromosikan secara nama atau jabatan, Tuhan selalu punya tujuan. Dan saya percaya tujuan Tuhan ketika Dia melakukan hal tersebut, Tuhan pasti mau yang menjadi tanggung jawab kita melalui promosi tersebut adalah kerajaan Allah ditegakkan dan jiwa dimenangkan. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng, Tuhan itu bukan Tuhan yang melakukan segala sesuatu tanpa tujuan. Dia selalu punya tujuan. Promosi akan menjadi berarti buat kita di kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Ketika kita menggenapi rencana Tuhan dalam promosi tersebut. Betapa menjadi sia-sianya promosi yang kita peroleh atau harta yang kita peroleh dari promosi tersebut kalau ternyata kita gagal menjalankan misi Tuhan dalam promosi yang Tuhan tentukan buat kita. Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang pengen sekali promosi, pengen sekali mendapat jabatan, karena seperti saya katakan tadi bahwa kecenderungan atau kebanyakan memang ketika seseorang dipromosi, jabatannya lebih naik, dia akan menjadi orang yang dihormati, pendapatannya akan bertambah. Atau mungkin orang yang dipromosikan, namanya dipromosikan menjadi suatu pribadi yang baik, yang benar, yang memberkati banyak orang, itu pun dia akan mendapatkan penghargaan, menjadi orang dihormati. Dan di balik semua itu selalu ada tanggung jawabnya. Ya tadi, tanggung jawab tadi untuk menggenapi apa rencana Tuhan di dalam promosi tersebut. Balik ke Yusuf ketika dia menjadi kepala pelayan di rumah Potifar, tanggung jawabnya berbeda ketika dia menjadi kepala di penjara, dan dia berbeda ketika dia menjadi kepala di Mesir. Bapak Ibu, promosi memang hal yang membanggakan, tapi jangan lupa ada tanggung jawab di dalamnya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa untuk dipromosikan itu perlu keterampilan, perlu jujur, perlu setia, berintegritas, percaya, memiliki karakter ilahi sesungguhnya, itu semua itu ya Bapak Ibu ya. Dan yang lebih pasti lagi satu, kita perlu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat itu, sehingga pada waktunya kita akan ditinggikan. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar sama janjinya. Dia tidak pernah tidak menggenapi setiap firman-Nya. Kalau Tuhan janji engkau akan ditinggikan ketika engkau merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat itu, waktunya pasti akan tiba. Tetap setia mengikut Tuhan, tetap lakukan bagian kita yang merupakan tanggung jawab kita, persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, dan ikuti proses-proses yang ada untuk mencapai titik tersebut. Sekali lagi, tetap mengikut Tuhan dan jangan promosi menjadi tujuan hidup kita. Karena promosi hanya bonus dari Tuhan dan merupakan dampak dari apa yang kita lakukan mengikut Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sharing sederhana mengenai promosi yang sudah hamba-Mu sampaikan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki hamba-Mu ini, Roh Kudus Engkaulah yang menolong setiap Bapak Ibu, setiap siapapun yang menyaksikan video ini, mendengarkan sharing firman Tuhan ini, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, mereka mendapat pengertian yang baru mengenai promosi, sehingga hidup mereka sungguh tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan, dan pada waktunya Tuhan akan mempromosikan mereka, mempromosikan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang